Timnas Indonesia berpeluang memecahkan rekor milik Vietnam bila mampu meraih 1 kemenangan saja pada bulan Oktober 2024 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Rekor langka yang dimaksud yakni menjadi wakil Asia Tenggara dengan poin tertinggi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Saat ini rekor tersebut dimiliki oleh Vietnam dengan torehan 4 poin. Dua lawan skuad Garuda di bulan Oktober adalah Bahrain dan Cina. Timnas Indonesia dipastikan akan menghadapi tantangan berat karena kedua laga tersebut digelar di kandang lawan. Selain itu, jadwal yang ada juga mepet. Timnas Indonesia bakal melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024, lalu harus menghadapi Cina pada 15 Oktober 2024, khususnya ketika menghadapi Cina. Cina kini menjadi satu-satunya tim yang selalu menelan kekalahan di grup C. Rinciannya yakni kalah dari Jepang 0-7 dan dipermalukan Arab Saudi 1-3. Dua kekalahan tersebut sekaligus mengantar timnas Cina ke dasar klasemen grup C. Timnas Indonesia akan mengumpulkan 5 poin yang berarti melampaui torehan Vietnam bila sanggup mengalahkan China. Meski begitu, peluang timnas Indonesia meraih kemenangan tetap terbuka. Denny van Laar yang biasa mewawancarai pemain keturunan Indonesia di Belanda, paham PSSI masih dalam proses negosiasi untuk mendapatkan jasa penyerang FC Utrecht Ole Roemeny. Hal itu dikemukakan pemilik akun Instagram @dendenzel saat mewawancarai calon pemain timnas Indonesia, Mauro Zijlstra, di podcast yang tayang di channel YouTube miliknya, Voetbal Premier. Ole Roemeny juga masih berlangsung. Kevin Dix juga mungkin akan bergabung juga. Setidaknya dia masih mempertimbangkannya, kata Denny van Laar. Berselang 2 hari dari munculnya video wawancara di atas, Ole Roemeny mengunggah foto-fotonya saat liburan di Copenhagen, Denmark, saat FIFA Matchday September 2024. Ia menulis caption, 48 jam di Copenhagen. Ketika Ole Roemeny tiba di Copenhagen pada Jumat 6 September 2024, banyak yang mengira penyerang 24 tahun itu akan OTW ke Indonesia. Ia disinyalir akan berangkat ke Indonesia bareng Kevin Dix yang kebetulan membela klub lokal setempat, FC Copenhagen. Namun, faktanya tidak seperti itu. Ole Roemeny benar berlibur di negara Skandinavia tersebut. Tercatat hanya Mads Hilgers dan Eliano Reinders yang kedapatan tiba di Indonesia pada FIFA Matchday September 2024. Menarik menanti kapan hati Ole Roemeny luluh dan bersedia membela timnas Indonesia. Kehadiran penyerang 24 tahun itu dibutuhkan timnas Indonesia yang memburu tiket Piala Dunia 2026. Pemain keturunan Ian Maatsen belakangan mengungkap kekecewaan terhadap timnas Belanda. Hal itu membuka harapan bahwa sang pemain mau berpaling untuk membela timnas Indonesia. Ian Maatsen merupakan pesepak bola muda dengan prospek cerah. Setelah hengkang dari Chelsea, dia memutuskan untuk menerima tawaran Aston Villa. Teranyar, Ian Maatsen membantu Aston Villa meraih kemenangan telak 3-0 atas tuan rumah Young Boys dalam matchday pertama Liga Champions. Meski demikian, timnas Belanda hingga kini belum memberikan kepercayaan kepadanya. Dia memang sempat dibawa pelatih Ronald Koeman di detik-detik terakhir berlangsungnya Euro 2024, tetapi tidak diturunkan. Saat Belanda memainkan laga UEFA Nations League di awal September 2024, Maatsen nyatanya tidak dipanggil oleh Ronald Koeman. Namanya justru masuk ke dalam daftar panggilan timnas Belanda U21 untuk kualifikasi Euro U21 2025. Menyitat beIN Sports, Maatsen mengakui kecewa dirinya tak dilirik timnas senior Belanda. Meski demikian, dia menegaskan ingin bekerja keras untuk bisa mendapat kepercayaan di masa mendatang. Andai kedepannya tak kunjung dipanggil timnas Belanda, Maatsen bukan tidak mungkin bakal mengalihkan pandangannya untuk membela timnas Indonesia. Apa respons Elkan Bagot setelah Mads Hilgers gabung timnas Indonesia? Setelah mengunggah momen bersama sang kekasih di akun Instagramnya pada 29 Agustus 2024, Elkan Bagot tak pernah lagi membagikan momen dirinya. Di media-media Inggris pun tak ada pernyataan dari Elkan Bagot. Malahan,
kabar buruk menimpa bek 21 tahun ini. Elkan Bagot dikabarkan mengalami cedera dan diperkirakan absen paling cepat sebulan. Alhasil, dalam 2 laga terkini yang dijalani Blackpool FC, bek bertinggi badan sentimeter ini gagal ambil bagian. Belum ada pernyataan sama sekali dari Elkan Bagot soal bergabungnya Mees Hilgers yang notabene bek andalan klub Liga 1 Belanda FC Twente. Kehadiran Mees Hilgers di lini belakang timnas Indonesia membuat pelatih Shin Tae-yong semakin yakin untuk tidak memanggil Elkan Bagot. Sebab secara kualitas Mees Hilgers masih lebih baik ketimbang Elkan Bagot. Buktinya Mees Hilgers berstatus sebagai bek andalan FC Twente, klub yang finish ketiga di Liga 1 Belanda 2023 sampai 2024. FC Twente bahkan hampir lolos ke Liga Champions 2024 sampai 2025 jika saja tidak kalah dari RB Salzburg di babak ketiga kualifikasi. Karena kalah, FC Twente akan mentas di Liga Eropa 2024 sampai 2025. Di matchday pertama yang berlangsung Kamis 26 September 2024 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, FC Twente langsung tandang ke markas klub raksasa Inggris Manchester United. Mees Hilgers membentangkan bendera Indonesia kelar laga FC Twente melawan SC Heerenveen. Fakta ini menunjukkan Mees Hilgers bangga segera berseragam timnas Indonesia. Selasa 17 September 2024, proses naturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Reinders disetujui DPR RI. Perlakuan spesial pun didapatkan Mees Hilgers dan Eliano Reinders. Tak seperti pemain lain yang harus mengambil sumpah di kantor wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, Mees Hilgers dan Eliano Reinders akan menjalani pengambilan sumpah WNI di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Belanda pada Senin, 23 September 2024 atau Selasa 24 September 2024. Menurut Menteri Hukum dan HAM Ri Supratman Andi Aktas, timnya akan memberangkatkan Dirjen Administrasi Hukum ke Belanda pada Minggu, 22 September 2024. Hal itu dilakukan untuk mempercepat proses naturalisasi kedua pemain Eredivisie tersebut. Langkah cepat memang harus diambil agar Mees Hilgers dan Eliano Reinders bisa segera membela timnas Indonesia. Sesuai aturan, batas akhir pendaftaran pemain untuk laga melawan Bahrain dan Cina adalah Selasa, 24 September 2024. Karena itu, Mees Hilgers dan Eliano Reinders wajib menyandang status WNI paling lambat pada Selasa, 24 September 2024. Di hari tersebut, proses perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI juga diharapkan telah berakhir. Melihat cepatnya proses naturalisasi di atas, Mees Hilgers berhasil tampil lepas dini hari tadi. Berkat bantuan bek 23 tahun ini, FC Twente menang 2-0 atas SC Heerenveen. Kelar pertandingan, Mees Hilgers mendapatkan bendera Indonesia dari penonton yang duduk di tribun Stadion De Grootste. Sambil tersenyum lebar, Mees Hilgers dengan bangga membentangkan bendera Indonesia. Timnas Indonesia disebut bakal kembali kedatangan pemain naturalisasi Grade A. Tak tanggung-tanggung pemain ini pernah bermain di liga terbaik dunia, yaitu Premier League. Pemain yang disebut berdarah Indonesia itu pernah bermain di Crystal Palace selama 7 tahun dan menjadi pemain utama. Calon pemain timnas Garuda itu adalah Jairo Riedewald yang berposisi sebagai gelandang dan kini membela Royal Antwerp. Kabar bakal bergabungnya Jairo ke tim Merah Putih dibocorkan oleh Yusa Nugraha melalui kanal YouTube pribadinya. Yusa menyebut Riedewald bersedia untuk menjalani proses naturalisasi dan bergabung dengan timnas Garuda. Informasi yang didapatkan dari kawannya di Belanda itu menyebut Jairo sudah positif untuk memilih Indonesia. Dari situ saya coba langsung tanya ke Denny, apakah itu benar? Lalu dia jawab, saya tahu kalau dia positif, ujar Yusa. Namun tak dijelaskan secara rinci mengenai proses naturalisasi tersebut. Namun rekannya itu menyebut akan segera diproses. Jika Riedewald benar bergabung, maka lini tengah tim asuhan Shin Tae-yong akan semakin kuat. Pemain 28 tahun itu bisa bermain di beberapa posisi seperti gelandang tengah, gelandang bertahan, dan bek